awalnya itu aku tuh target audiens aku Pak. Target audiens kenapa aku pengen di lingkungan ini, aku pengennya orang-orang yang nggak ngerti sama sekali supaya aware, supaya sadar, dan kalau orang-orang yang udah ngerti ya udah mereka jadi lebih ramah lingkungan lagi pengennya. Topik lingkungan ini supaya diterima sama orang-orang gitu. Dan aku diajak sama TikTok global. Jadi tim globalnya TikTok yang ngajak aku kalau nggak salah dari seluruh dunia ada 3 gitu. Aku salah satunya. Dan kita diajak kita diminta jelasin dong gimana sih caranya supaya komunikasi tentang lingkungan ini bisa diterima sama orang-orang gitu. Makanya polikarbonatnya birunya kan tua sekali, tua sekali. Semakin tua itu sudah dipakai bolak-balik itu. Dan pasti dikasih aditif. Jadi terkontaminasinya bukan karena bisphenol E, bisa ada aditifnya, bisa ada lain-lain hal. Semangat pagi, sobat sukses. Pada hari Sabtu ini saya bertemu dengan sosok pemuda yang luar biasa ya. Saya kaget juga nih, usianya ternyata 23 tapi sudah punya berbagai prestasi termasuk diundang oleh PBB ya. Wah, keren. Siapa dia? Jeremy Owen. Halo Pak. Halo. Selamat sore. Selamat sore. Akhirnya kita udah DM-an lama ya Pak. Iya. DM-an lama akhirnya kita bisa saya bertemu. Tertarik karena kamu kan pemuda tapi punya jiwa yang suka dengan lingkungan ya. Betul banget. Jadi waktu itu pas lagi aku bikin aksi tanam pohon 10.000 pohon, Bapak DM saya. Wah, betul, saya lihat wah ini keren ini. Saya Pak. Makasih banyak loh Pak. Keren banget. Iya. Sebelumnya saya ingin tahu nih. Boleh dong. Jeremy ini kan dari orang tua itu pengusaha atau apa? Ya, seorang tua pengusaha, sempat jadi pengusaha tapi sekarang udah pensiun. Iya. Maksudnya bekerja di perusahaan lain atau entrepreneur? Sorry. Dulu sempat kerja di perusahaan lain, sekarang jadi pengusaha, sekarang wira swasta sendiri. Oh, sudah wira swasta ya. Iya, benar. Tapi Jeremy nggak bantu nih ya. Aku bantu dikit-dikit doang sih. Berapa saudara Jeremy? Berdua. Jadi kakak. Ada kakak tapi perempuan. Kakak perempuan yang bantu orang tua? Enggak juga, masih dikerjain sendiri sih, cuman udah jarang banget, jadi udah automatic gitu loh. Di bidang apa kalau? Fiber, Papa. Pekerjaan Papa. Fiber apa itu? Fiber optik. Wow. Yeah. Oh, jadi pasang fiber optik di daerah-daerah. Punya kabel-kabelnya itu. Fiber optiknya. Jadi di distributor ya. Nah, Jeremy juga ini ya tertarik lingkungan karena juga kuliahnya di Belanda itu juga jurusan ilmu lingkungan dan energi terbarukan. Betul banget. Wah. Nah, itu lulusnya usia berapa? Sekarang masih begini muda. Lulusnya tahun lalu, Pak. Oh, 2022. Iya. Karena kuliahnya 4 tahun dong ya. Kuliah 4 tahun. Jadi habis lulus SMA langsung kuliah berangkat ke Belanda. Waktu itu zaman Covid, Pak. Kenapa kok pilih Belanda? Kenapa pilih Belanda? Karena kalau misalnya aku dulu aku tuh kepengen banget belajar bahasa lain, belajar bahasa selain Inggris gitu ya. Kan Inggris udah bisa dari sekolah itu kan biasa belajar bahasa Inggris. Nah aku pengen belajar bahasa lain tapi pengen yang sehari-harinya itu dipakai. Karena kalau misalnya di Belanda orang-orang tuh kebanyakan bisa pakai bahasa Inggris Pak. Jadi belajar bahasa Belanda sambil sehari-hari itu masih bisa. Beda sama Jerman. Kalau Jerman orang-orang nggak bisa bahasa Inggris. Prancis juga gitu. Kita kalau misalnya tinggal di sana pakai bahasa Inggris malah susah kan. Jadi kalau misalnya di Belanda mereka bisa bantu ngajarin sehari-hari sama teman-temannya pada friendly semua. Iya. Kenapa nggak ke Amerika atau Australia itu selain bahasa? Cici aku tuh di Australia. Pengen hal yang berbeda aja sih sebenarnya. Awalnya tertariknya itu kayak pengen hal yang berbeda, terus lama-lama kayak ngerasa aku milih jurusan tuh dari jurusan sama kampus tuh dari SMA kelas 1. Jadi perjalanan tuh panjang. Nah, selama kelas 11, kelas 12 tuh pas awal-awal milih jurusan sama kampus itu berdasarkan kayaknya seru nih. Pengen aja nih hal yang lain karena kan kebanyakan orang-orang kebanyakan tuh Inggris, kebanyakan tuh Amerika, Aussie. Atau enggak di Singapura gitu kan. Aku pengen akhir-akhir ini mulai banyak yang ke Asia ya, Singapura, China, Malaysia, China, Hong Kong juga kan, Taiwan. Cuman aku kepengen yang baru deh, yang anti mainstream gitu Pak, pengen sesuatu yang baru dan aku ngerasa kayaknya Belanda menarik banget karena kita kan punya
sejarah bareng. Dan tapi nggak ada family ya di sana ya? Nggak ada. Jadi aku demen banget sejarah. Kos atau di asrama? Ngekos. Dan di situ dari sisi biaya juga nggak terlalu lumayan tinggi, sih. Kalau Belanda, dibanding sama Australia sama Amerika beda. Jauh lebih murah. Jauh lebih murah. Eropa jauh lebih murah. Yeah. Tapi kenapa Eropa juga? Karena Eropa itu paling terbaik dalam lingkungan. Dibanding sama Amerika, dibanding sama yang lain tuh Eropa paling ketat sama lingkungannya. Yeah. Dan Belanda kita tahu kan, kincir anginnya, airnya, kayak top banget. Jadi aku ngerasa kayak cocok nih ke sana gitu. Jadi suka gitu ya. Suka banget. Dan aku suka banget sejarah Indonesia Belanda, Pak. Jadi seneng lah ngelihat langsung di sana. Oh, ternyata ini tuh tempatnya Soekarno ngapain gitu di sana. Atau misalkan ini tempatnya KMB gitu. Ya. Karena lama sekali ya Belanda di Indonesia. 350 tahun. Luar biasa, lama sekali. Hebat ya mereka. Keren banget. Dan mereka itu kan ini menariknya bursa saham pertama kan dari Belanda. Dari Amsterdam. Banyak ya orang Indonesia di sana ya? Banyak banget. Banget. Iya. Nah, ini saya panggilnya Jeremy atau Owen ini biasanya? Panggilannya apa? Panggilannya Owen sih. Oh, Owen ya? Owen sebenarnya. Cuman banyak orang-orang manggilnya Jeremy. Cuman nggak apa-apa, sama aja. Owen ini nama keluarga? Enggak, nama keluarga aku Wijaya. Oh, ada lagi? Jeremy Owen Wijaya? Jeremy Owen Wijaya harusnya. Oke. Cuman aku anak kedua jadi namanya tuh ditaruh yang kedua. Jeremy Owen, dipanggil Owen. Kalau cece aku namanya Gaby kan. Dia di paling pertama urutannya, Gaby Joanne Christie. Oh gitu. Nah ini Owen, kenapa Owen kan suka di lingkungan ya, dan waktu bersosialisasi di sosial media juga ngomongnya soal lingkungan ya. Betul, benar banget. Kan banyak sekali nih anak-anak muda nggak tertarik dong, dia nggak terlalu paham dong tentang apa lingkungan ya. Benar. Tapi sebenarnya kalau misalnya diomongin tentang transisi, justru Gen Z, Gen Alpha, Millennials tuh anak-anak muda ya, terutama itu udah mulai lebih melek tentang lingkungan. Mereka lebih concern, mereka lebih aware. Mereka tahu, tapi untuk melakukannya itu mereka bingung gimana. Jadi mereka tuh pengennya bersih, pengennya rapih, pengennya canggih gitu. Tapi cara untuk biar bersihnya itu gimana? Mereka masih nggak ngerti cara supaya lebih ramah lingkungan kayak gimana. Terus males untuk ngikut berpartisipasi juga. Mereka masih banyak yang juga buang sampah sembarangan misalnya. Dan ya kayak gitu sih kebanyakan. Cuman awarenessnya udah dapet banget. Mereka tuh kebanyakan tahu, pengen nih ramah lingkungan, caranya kayak gimana, mereka bingung gitu. Nah disitulah. Tapi itu kan pionernya dari yang usia muda ya. Usia muda kan juga termasuk pionernya. Dan awal-awal itu banyak membahas apa ya? Yang itu kan awalnya itu kan yang justru sangat menantang gitu ya. Betul. Awalnya itu aku tuh target audiens aku, Pak. Target audiens kenapa aku pengen di lingkungan ini? Aku pengennya orang-orang yang nggak ngerti sama sekali supaya aware, supaya sadar, dan kalau orang-orang yang udah ngerti ya udah mereka jadi lebih ramah lingkungan lagi pengennya. Jadi target audiens aku yang paling utama yang aku pengen targetin adalah orang-orang yang nggak ngerti sama sekali. Makanya aku sebisa mungkin cari cara untuk membahasakan bahasa lingkungan ini yang berat jadi lebih mudah supaya bisa diterima sama semua orang, yang orang-orang nggak ngerti pun itu bisa omongin. Tujuannya kepengennya orang-orang bahkan di warteg, di warung gitu, di jalanan bisa ngomongin tentang lingkungan lah. Targetnya kayak gitu. Makanya dari awal bahasa-bahasa yang aku gunain itu sangat mudah dipahami. Karena kalau misalnya sekarang kita ngomong tentang lingkungan, aku sendiri Pak, hari pertama kuliah ilmu lingkungan di Belanda ngomongin tentang carbon footprint. Sebagai orang Indonesia, anak yang sekolah di Indonesia, aku nggak ngerti apa itu carbon footprint. Waktu itu apalagi zaman COVID online, kayak kita pengen nanya-nanya orang juga nggak bisa. Cuman orang-orang lain tuh mahasiswa yang lain tuh kesannya kayak pada ngerti. Cuman kalau aku sendiri nggak ngerti gitu, carbon footprint apaan, jejak kaki karbon. Emang karbon bisa jalan atau kayak gimana sih? Gitu kan, kita bingung kan. Makanya dari situ aku ngerasa kalau misalkan kita pakai bahasa-bahasa yang kayak gini terus ngobrolin tentang hal ini ke orang-orang luas, nggak akan bisa. Aku aja nggak bisa, apalagi yang lain gitu kan. Jadi aku kepengen ubah bahasanya semua jadi lebih mudah dan cari relevansi yang tepat, yang gampang. Paling gampang lingkungan kan luas ya Pak. Ada tentang sampah, ada tentang polusi,
udara, air. Di sini aku tap ini langsung lewat sampah karena sampah itu paling kelihatan, visualnya ada. Gampang kalau misalkan kita ngegambarin sampah jadi bersih itu, oh dari sampah yang segunung ini kita ubah jadi kosong, udah karena udah bersih, terus diubah lagi misalkan jadi bangku, jadi meja, itu kelihatan wujudnya nyata. Tapi kalau misalnya energi terbarukan agak sulit, polusi udara agak sulit gitu. Jadi di awal-awal ngomongin tentang sampah. Owen selalu ngomongnya tentang sampah. Betul. Dan bagaimana sampah itu bisa diolah kembali, benar, menjadi yang berfungsi gitu ya. Benar. Dan bisa dirubah jadi gas juga kalau yang organik. Betul, biogas. Nah, yang anorganik baru di recycle. Bener banget. Jadi kalau misalkan aku tuh awal-awal ngegabungin sampah dan uang, karena kan uang itu kan salah satu penggerak paling utama. Ya. Di seluruh dunia lah gitu kan. Jadi aku waktu itu bikin konten tentang ngumpulin sampah botol plastik di Belanda, terus aku tukar jadi uang. Oh, di Belanda ada mesin sudah melakukan itu. Sudah. Oke. Jadi kita kasih lihat, oh caranya begini, aku dapetin berapa puluh euro waktu itu, kayak lumayan banget kan buat jajan, apalagi anak kos dulu. Karena kalau di Belanda kan memang nilai botol itu cukup tinggi ya. Benar. Beda dengan di Indonesia kan. Benar. Di sini kan murah sekali. Benar. Dan mereka tuh sistemnya deposit, Pak. Iya. Jadi misalkan harga kalian berapa, Pak? 2.000 kali ya. 2.000 contoh ya. Misalnya. 2.000 rupiah. 2.000 ya. Kalau misalkan di luar negeri di Belanda, sistemnya mereka itu depositnya kita belinya tuh 3.000 rupiah, 1.000 rupiahnya untuk botol. Okay. Untuk dapetin 1.000 rupiahnya kembali, kita harus balikin botolnya ke supermarket atau ke mesin-mesin. Jadi kita tetap dapatnya 2.000 gitu. Iya. Makanya harganya lebih mahal. Tapi harganya kan mahal. 1 euro, 1 euro, 2 euro. 1 euro itu berarti sekarang 17.000. Kalau di Paris itu berapa? Bisa 4-5 euro loh satu botol. Bisa. Satu botol. Ada banyak banget. Mahal banget. Ada lebih murah minuman alkohol ya. Iya. Karena mungkin minuman sehari-harinya gitu ya, alkohol ya. Iya. Jadi dari sampah yang di Indonesia ini kan memang belum dikelola dengan baik ya. Yes. Negara Singapura pengelolaannya luar biasa sudah ya. Mereka ada satu pulau yang isinya itu mesin kayak pabrik gitu untuk sampah. Ya. Semuanya dibakar, dijadiin listrik, dijadiin apapun itu. Keren banget sih. Ya. Gitu. Termasuk yang anorganik seperti aluminium, terus itu, plastiknya semuanya itu kalau dipilah-pilah jadi punya nilai tambah itu. Banget. Jadi kalau misalkan paling banyak tuh kan orang-orang ngumpulin botol plastik. Terus yang nilainya tinggi itu juga kayak logam, aluminium, besi. Wah, itu. Jadi memang pertama harus pemilahan dulu ya. Betul. Harusnya seperti itu. Paling utama adalah pemilahan supaya nggak kecampur-campur, jadi lebih gampang diolah. Karena organik itu yang bisa untuk energi terbarukan. Betul. Jadi berupa gas kan. Nah, aku pengen nanya juga nih, Cleo kan juga melakukan banyak inisiatif ramah lingkungan kan, kayak daur ulang juga. Gimana Pak? Kenapa mulai kayak gitu? Aku penasaran sih. Kenapa mulai peduli terhadap lingkungan? Ya, karena Cleo kan memang tujuan missionnya itu kan memang kita ini ingin bermakna, ingin mempunyai purpose yang mulia. Jadi Cleo di awal memproduksi galon, itu kami juga tidak mau memakai polikarbonat. Karena saya tahu kalau botol baby sudah tidak boleh memakai polikarbonat. Karena kalau kena panas, bisphenol E-nya bisa mengkontaminasi susu atau apapun yang ada di dalam botol kan. Nah, menurut saya kalau di galon kan sama. Galon ini kan proses pencuciannya pakai air panas. Betul. Terus setelah diisi produk, ditaruh di lapangan, kena sinar matahari panas. Di truk juga kena panas. Kadang di etalase toko-toko panas. Jadi kalau sampai ke pelanggan, saya yakin ada yang terkena, ada yang mengandung bisphenol E, ada yang tidak. Nah ini kan sulit kan. Jadi di awal memang ya mungkin agak idealis ya. Saya terpaksa harus ke Jepang untuk membeli mesin galon yang BPA free karena di sini nggak ada yang jual. Itu kan investasinya puluhan M juga. Betul. Jadi terus kita produksi galon. Terus kita botol-botol saya lihat, waduh ini botol ini kan sekali pakai bisa sampah-sampahnya kan mesti harus ada yang ngelola ya. Betul. Jadi saya invest lagi mesin untuk RPET, tapi itu di tahun 2013.
Dari 12 tahun yang lalu. 12 tahun yang lalu. Wow. Jadi kami hitung, kami kira-kira produksi berapa. Saya kali 5 kali supaya kami ini bukan hanya memproses milik sendiri, tapi juga milik yang kompetitor lain, gitu. Sehingga ya mengurangi sampah lah ya itu. Kepedulian yang kami lakukan ya. Tapi memang kami nggak pernah ngomong sounding juga enggak ya. Tapi keren banget sih. Dan tahun lalu kan nambah 1 line lagi ya. Oke. Padahal you lihat itu kalau mesin itu kan yang kami beli kan memang yang canggih ya. Jadi mesinnya saja itu 1 line 50 M ya. Serius? Yang di Soka? Iya belum termasuk gedungnya, belum termasuk tanahnya ya. Wow. Jadi kita memang nggak hitung untung rugi, tapi kami ingin bagaimana perusahaan ini juga Tanobel Clio ini memproduksi botol-botol, tapi tidak merusak atau menambah sampah yang ada di Indonesia. Keren banget sih. Dan itu tidak ada regulasi macam-macam ya. Iya. Ya apalagi zaman 2013 ya. Iya, 2013. Sebagian setelah hasil recycle itu kan menjadi RPET, food grade, karena kami kan masaknya pakai reaktor dengan temperatur tinggi, difilter, kecil sekali itu. Jadi memang keluarnya food grade itu diekspor ke negara lain. Oke. Diekspor. Jadi hasil RPET-nya diekspor. Tapi sebagian kami pakai juga di pabrik. Tapi regulasi saat ini sekitar 4%. Iya. Diharuskan memakai dari total RPET, dari total keseluruhan. Padahal kalau di luar negeri tinggi sekali. Bener. Makanya mereka membutuhkan RPET, mereka jadi impor. Tapi ini belakangan ini aja ya. Sebelumnya mereka mungkin masih mencukupi ya. Akhir-akhir ini semakin ketat. Nah, baru kita bisa ekspor. Sebelumnya enggak ekspor. Jadi dipakai pakaian lah, dipakai untuk hal-hal yang lain lah, banyak hal ya. Untuk kayak kapas-kapas yang dari polyester gitu. Jadi yang kami lakukan lah. Keren. Terus dari sisi produk kan ini juga teringan di dunia ya. Botol teringan botol PET ya, Clio ini yang mininya kan juga sangat ringan. Jadi tujuan ringan itu kan memang kita memakai biji plastik dan minyak buminya ini jadi lebih dikit. Jadi lebih dikit, benar. Terus waktu recycle prosesnya kan juga lebih sedikit. Benar. Sampahnya kan juga lebih sedikit dan investnya yang tinggi karena untuk tipis ini nggak bisa pakai mesin yang justru kata lebih mahal. Mesinnya harus mahal karena ini harus presisi. Iya, justru kata lebih mahal ya buat tipis. Iya. Ratusan miliar itu mesinnya kalau itu ya yang mahal gitu. Termasuk tutupnya ini kan juga ini kan berbunyi klik kalau dibuka klik gitu ya. Nah kami kan nggak pakai seal. Oke. Karena seal ini kan juga merusak lingkungan lagi. Kalau habis buka, biasanya orang-orang kan dibuang. Dibuang kan sampah itu kan. Jadi sampah lagi. Iya, sampah lagi. Jadi kami memang selalu memikirkan inovasi-inovasi yang tujuannya mulia lah. Wow. Nggak hanya mikirin uang terus. Keren sih. Maksudnya aku penasaran sih Pak, kenapa ini 12 tahun lalu 2013 zaman itu udah start kan? Zaman itu kan kalau yang polikarbonat sejak 2004. 21 tahun yang lalu juga nggak pernah komunikasi apa-apa kan. Tapi polikarbonat kan mencuat akhir-akhir ini aja 2-3 tahun ini. Benar. Tapi akhirnya semua produsen sekarang ganti PET, nggak pakai PC. Benar. Semua loh. Iya benar. Mulai ganti satu persatu di pabrik-pabrik yang sebelumnya puluhan tahun pakai polikarbonat. Tapi kenapa Pak? Zaman itu kan belum ngomongin tentang lingkungan kan masih belum rame ya. Belum. Sekarang kan baru mulai rame nih. Kayak 5 tahun terakhir lah mungkin. Kenapa udah mulai mikirin ke arah sana? Waktu itu kayak penasaran sih aku, kayak pengen belajar gitu. Ya karena kami punya budaya cinta ya. Budaya kami ini kan customer focus, integrity, nasionalisme, teamwork dan agility. Nah, customer focus ini kami harus benar-benar memberi yang the best kepada pelanggan, kepada masyarakat. Jadi memang misi dari all company ini jadi mulia gitu, baik. Dari situ akhirnya kita punya lahir ide-ide yang juga akhirnya berkaitan dengan consumer maupun pelanggan ya. Keren banget sih. Karena kalau kita cuma mikirin uang kan pakai polikarbonat kan paling murah, paling betul menguntungkan karena bisa dipakai ratusan kali.
galonnya kuat dibanting-banting nggak apa-apa. Padahal itu juga yang di pasar Indonesia itu sudah pakai recycle-nya juga ada yang 50%, ada yang 100%. Makanya polikarbonatnya birunya kan tua sekali. Semakin tua itu sudah dipakai bolak-balik itu. Dan pasti dikasih aditif. Jadi terkontaminasinya bukan karena bisphenol E, bisa ada aditifnya, bisa ada lain-lain hal. Ya. Nah itu efeknya kan orang nggak ngerti ya, karena itu kan kalau kena dampaknya itu kan pasti akumulasi bertahun-tahun. Keren banget sih. Bisphenol kan bisa menyebabkan autism, BPA kan, cancer, macam-macam. Jadi ya kita mau berbuat yang the best lah. Keren banget sih. Berbuat yang lebih baik. Keren. Nah kalau di luar negeri ini untuk menjaga lingkungan ini aturan-aturannya jauh lebih ketat. Contohnya untuk botol yang dipasarkan itu harus mengandung RPET atau memakai RPET-nya tinggi sekali. Saya dengar di atas 80%, bahkan 100%. Ada yang kayak gitu, termasuk mereka juga ada regulasi namanya EPR, Extended Producer Responsibility. Jadi produsen harus responsible sama yang mereka produksi. Contohnya nih setelah kita pakai ini harus ditanggung jawab lagi nih sampah-sampahnya sama produsennya. Kalau di sini misalkan Cleo gitu harus ada misalkan yang ngambilin, ada yang koleksi, ada yang daur ulang lagi. Itu di sana udah benar-benar ketat banget. Dan di Indonesia belum kan, aturannya masih kayaknya targetnya 2030. Kita nggak diatur, kita ngelakuin. Iya. Jadi kan, tadi aku dengar katanya investnya segitu banyak, investnya besar sekali. Ada banyak titik juga ya. Nggak ada support dari pemerintah apapun itu. Wow. Kalau di luar negeri kan support itu, pajaknya lah, fasilitinya lah, karena itu kan semacam CSR juga kan ya. Wah keren banget sih. Berarti recycling semuanya berarti Cleo juga udah ada orang-orang yang bisa ngebantu koleksiin, ada mitra-mitra. Kita terima, karena kapasiti untuk recycle itu kan 1.300 metric ton per bulan. Nah kalau botol Cleo yang mini itu cuma 4,5 gram, berarti bisa memproduksi 260 juta botol. Dalam 1 bulan. Iya, kalau yang sebesar ini mungkin bisa 130 juta botol per bulan. Kami kan belum produksi segitu banyak, jadi memang ada merek-merek lain yang kami juga menjadikan RPET. Wah keren banget sih. Ya. Tapi kalau misalnya aku penasaran Pak, ini gimana jadi aku yang nanya-nanya? Iya, nggak apa-apa kita dialog aja dialog. Aku penasaran, pengen belajar banyak sih. Lini bisnis Pak Hermanto kan juga banyak ya. Banyak. Kalau di yang lain ada hal-hal yang ramah lingkungan juga, maksud kayak inisiatif-inisiatif lingkungan. Ada di Avian itu kan pabrik cat ya. Iya. Itu kan juga kimia ya. Jadi kami juga mengolah limbah yang kami hasilkan itu dipilah-pilah dan kami pakai lagi. Jadi contohnya misalnya habis membuat warna merah, kan tangkinya kami pasti kita cuci kan. Nah cuciannya kami simpan. Kami simpan. Terus waktu membuat warna biru kami simpan. Semua kami simpan. Jadi waktu membuat warna merah kami pakai lagi. Tapi itu kan ribet loh. Ribet loh itu. Water treatment kelihatannya kan gampang ya, tapi ribet karena warnanya kan jadi banyak ya. Bener. Dan dari situ tetap aja nanti pada akhirnya kan ada zat padat yang tidak bisa kami pakai ya. Nah, zat padat ini kami kumpulkan semua, itu kami keringkan. Kami ada proses pembuatan bata ringan untuk dipakai kami sendiri. Gitu. Ya. Bikin batanya berarti di pabrik, dicetak sendiri, kami cetak sendiri. Dari bahan-bahan cat tadi? Iya, terus kami campur dengan semen, dengan pasir, dengan lain-lain. Wah keren banget. Karena kami mengurangi pembuangan atau pengolahan limbah di tempat lain ya. Karena aturan di Indonesia juga kalau misalnya ada limbah termasuk limbah B3 kalau gitu ya? kalau kasih ke perusahaan yang mempunyai izin itu tugas dari kami yang menghasilkan limbah itu harus mengawasi sampai limbah itu diproses sampai selesai di tempat mereka. Kan sulit itu. Benar. Sulit itu. Susah pasti. Jadi kalau kita sudah bayar, kita sudah kasih ke perusahaan yang mempunyai izin, terus sama mereka terus misalkan ini berandai-andai dibuang aja di jalan gitu. Yang salah saya ini. Yang sudah bayar ini yang salah, bukan perusahaannya loh. Jadi
Bapak harus ngikutin prosesnya, kontrol, proses sampai selesai. Supervise terus ya. Lebih baik kami olah sendirilah. Jadi kami mengurangi hal-hal yang seperti itu ya. Lebih tenang ya. Terus dari sisi pemakaian bahan-bahan baku ya, itu kami juga memakai bahan baku yang tidak merusak lingkungan. Jadi setelah orang selesai mengecat, terus nanti hasil cuciannya itu misalnya di rumah, terus masuk ke saluran, masuk ke sungai. Nah itu tidak mematikan lingkungan, ikan segala macam. Karena kami tidak memakai bahan-bahan berbahaya, merkuri atau bahan-bahan yang tidak ramah lingkungan. Wow. Itu juga costly itu, tapi orang nggak tahu itu. Iya keren banget. Karena itu costly. Terus dari sisi beberapa sertifikat kami dapatkan. I see. ISO. Avian kan termasuk ESG ya, dapat banyak award lah. Wow. Ya. Keren banget. Padahal cat itu ya. Iya. Kimia loh. Kimia. Ya banyak lah. Pokoknya yang kita bisa berbuat kebaikan demi lingkungan ya kami lakukan. Pak, aku mau nanya lagi Pak. Ya. Aku pengen belajar bisnis kan. Ya. Pengen berbisnis, pengen jadi entrepreneur juga. Tapi pengen tetap merhatiin sisi lingkungannya. Yes. Apa tips and triknya atau ada kiat-kiat atau apa gitu nggak Pak? Hal-hal untuk yang industri apa ya? Belum tahu sih, cuma maksudnya belum tahu. Ya kalau you mostly mungkin masuk retail ya. Retail atau masuk ke bisnis apapun ya pasti harus punya satu misi. Nah misinya itu tujuannya apa? Oke. Itu yang harus dimiliki dulu kan. Dicari dulu. Dan tujuannya itu biasanya memang long term. Oke. Jadi akan selamanya. Sampai you gak ada pun itu tetap berjalan perusahaan itu kan. Oke. Nah yang berdampak yang tentu positif juga. Terus harus punya visi. Visi itu kan tujuan. Tapi tujuannya lebih jangka pendek ya. Bisa 3 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun. Kalau panjang ya berarti you nanti breakdown 3 tahunan. Terus buat roadmap setahun, sebulanan, dan mingguan. Jadi kan supaya jelas. Jadi targetnya kelihatan jelas gitu jelas. Ya. Jadi step by step untuk meraih visi atau impian yang diinginkan. Nah, tetap ada fondasi yang mesti dimiliki oleh company, yaitu culture atau budaya. Budayanya itu apa? Itu sebagai fondasinya ya, supaya kita tidak kemana-mana kan. Ya, tetap ada aturan-aturan yang mesti dijalankan dan fokus terhadap perusahaan tersebut supaya bertumbuh dengan sehat dan baik gitu ya. Itu yang paling penting berarti ya Pak? Iya ya. Kalau sudah you itu bisa bertumbuh, kan berarti you sudah melakukan dengan baik. Tapi memang naik level tertentu kan tantangannya terus bertambah ya. Yeah. Kalau nggak mau tantangan ya pasti di zona nyaman, terus akhirnya perusahaan stagnan atau declining. Jadi memang harus tantang terus, naik harus terus. cari challenge terus ya berarti, jangan di zona nyaman ya. Iya. Termasuk di Owen kan waktu diundang di PBB ya. Iya itu betul. Kan luar biasa itu. Usianya masih berapa itu waktu itu? Tahun lalu. Iya masih 22 dong. Ke Azerbaijan waktu itu. Jadi, iya. Itu semua dibayarin dong perjalanan. Iya betul. Dan speech juga di hadapan berapa? Talk show. Jadi waktu ngebahas tentang gimana caranya bikin topik lingkungan ini supaya diterima sama orang-orang gitu. Iya. Dan aku diajak sama TikTok Global. Oke. Jadi tim globalnya TikTok yang ngajak aku. Kalau nggak salah dari seluruh dunia ada 3 gitu. Wow. Aku salah satunya. Dan kita diajak ya, kita diminta jelasin dong gimana sih caranya supaya komunikasi tentang lingkungan ini bisa diterima sama orang-orang gitu. Dan salah satu hal yang kita paling utamain adalah kalian harus keluar dari zona nyaman kalian juga gitu. Yeah. Karena kalian kebanyakan ngomongin ya berat-berat, topiknya berat, gimana cara mau guide orang lain yang baru. Nggak paham ya. Nggak paham. Kita bilang kayak gitu ke mereka. Dan mereka oh iya oke baru belajar, baru ngerti gitu. Cuma itu yang paling utama sih. Waktu itu ada beberapa konten kreator juga dari seluruh dunia kan. Semuanya ngomong hal yang sama. Ya. Tadi kita udah kasih itu tempat udah transparan gitu ya. Ini untuk botol plastik gitu ya. Pisang juga dimasukin tuh. Pisang. Itu lucu banget lagi. Langsung dimarahin langsung. Oh ya saya marahin. Salah tempat buangnya. Harus buang di sampah. Kita gabungin antara
lifestyle, kita gabungin antara lingkungan. Jadi orang-orang tuh yang nonton video aku nggak cuman tentang lingkungan aja, tapi mereka juga seneng dengan hal-hal yang lain yang aku bikin di video. Jadi ada entertainmentnya juga, karena ya nggak bisa dipungkirin Pak, kita buka sosial media pasti pengen cari yang seru-seru.